Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Syukriya. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu waris, bagaimana landasan hukum waris dalam Islam, apa yang menjadi penyebab terjadinya pewarisan, dan apa yang menjadi penghalang terjadinya pewarisan, dan bagaimana cara pembagiannya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, ketika membicarakan tentang warisan, mungkin sebagian cerita yang kita dengar berkaitan dengan sengketa atau perebutan harta warisan antara sesama keluarga. Oleh karena itu, pembahasan mengenai harta waris dan pembagiannya harus dibicarakan secara baik-baik serta adil dalam pembagiannya. Wasiat dan pewarisan merupakan topik yang jarang dibahas. Bahkan ada orang biasanya menghindari pembicaraan tentang warisan, terutama jika orang tuanya masih hidup dan masih sehat. Selain dianggap tabu, seluruh rumah tangga bisa saja ragu untuk mengajukan pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam Indonesia. Nah, selanjutnya dari pengertian waris itu sendiri, yaitu secara etimologis, kata mawaris berasal dari kata al-mirots yang artinya berpindahnya sesuatu milik seseorang ke orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara mawaris ini dari segi istilah ialah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, landasan hukum waris dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180 dijelaskan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Melihat dari gambaran tersebut, bahwa wasiat itu sendiri adalah sebuah pernyataan keinginan tentang harta kekayaan milik pewaris setelah meninggal nanti, yang mana hal ini dilakukan sebelum terjadinya kematian. Nah, yang ketiga ada sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama ini hubungan kekerabatan atau biasa disebut al-qorabah, yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan mewaris. Kekerabatan yang seperti ini dinamakan nasabah hakiki. Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yang kedua, hubungan perkawinan atau biasa disebut al-musaharoh. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan agama ataupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, al-wala. Al-wala ini ialah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya apabila hamba yang dimerdekakan itu meninggal dunia, sedang dia mempunyai harta, maka orang yang memerdekakan itu mendapat harta warisan. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya ini adalah 1/6 atau 1/6 dari harta peninggalannya. Selanjutnya yang keempat ada sebab-sebab terhalang menerima harta warisan. Yang pertama ini ada pembunuhan. Pembunuhan menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Yang kedua, beda agama. Beda agama juga termasuk sebagai penghalang kewarisan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya seseorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang yang bukan muslim, dan orang bukan muslim tidak pula menjadi ahli waris dari orang muslim. Yang ketiga, perbudakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya yang kelima, pembagian harta warisan.
Yang pertama, pembagian warisan kepada anak perempuan. Pembagian warisan kepada anak perempuan menurut Islam dapat dilihat dari status anak perempuan. Jika anak perempuan itu anak tunggal, maka warisannya setengah. Namun, jika orang tuanya memiliki dua anak perempuan atau lebih, maka akan mendapatkan 2/3 bagian. Yang kedua, pembagian warisan kepada istri atau janda. Pembagian warisan ketika seorang laki-laki meninggal atas nama istri atau jandanya, menurut Islam ialah istri atau janda menerima setengah dari harta yang dibagi dengan suaminya. Lebih dari separuh harta bersama dibagi rata antara istri atau janda dan anak-anaknya. Namun menurut hukum waris setelah kematian suami, jika suami tidak mempunyai anak, maka istri atau janda menerima 1/4 bagian. Tetapi jika laki-laki itu mempunyai anak, istri atau janda mendapat 1/8 bagian. Yang ketiga, pembagian warisan kepada ayah. Hukum waris Islam mengatur bahwa ayah memegang peranan penting dalam pembagian warisan. Ayah menerima 1/3 dari warisan yang ditinggalkan. Namun, syarat ini berlaku selama pembagian warisan jika pewaris tidak memiliki anak. Namun, apabila pewaris memiliki anak, bagian ayah berkurang sekitar 1/6. Yang keempat, pembagian warisan kepada ibu. Ibu juga berhak atas warisan. Menurut hukum waris Islam, ibu menerima 1/3 dari seluruh harta peninggalan ahli waris atau anaknya jika ia tidak memiliki anak. Jika ada keturunan, ibu hanya mendapat 1/6. Tapi ini benar ketika ibu tidak bersama ayah. Jika mereka masih bersama, ibu hanya menerima 1/3 dari hak istri atau janda. Yang kelima, pembagian warisan kepada anak laki-laki. Menurut hukum Islam tentang warisan, anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 2 kali lipat. Tetapi jika anak laki-laki adalah anak tunggal, maka bagiannya adalah setengah dari harta warisan putra mahkotanya atau ayahnya. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh studi kasus mengenai pembagian harta warisan secara merata di Desa Mangli, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Nah, jadi yang terjadi di Desa Mangli ini ialah dalam membagi harta waris memiliki beragam cara, mulai dari pembagian harta waris dengan menggunakan cara Islam, yang dimana anak laki-laki ini mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Dan ada pula yang menggunakan cara bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, bagian ini sama, tidak membeda-bedakan perbedaan jenis kelamin gitu. Ada yang dalam pembagiannya dilakukan ketika sebelum si mayit meninggal dunia, ada pula yang dalam pembagiannya ini dilakukan ketika si mayit telah meninggal dunia. Di sini tampak hukum waris Islam belum sepenuhnya diterapkan di Desa Mangli ini, dengan masih banyaknya yang menggunakan hukum adat di Desa Mangli ini. Nah, jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa Mangli ini kebanyakan masyarakatnya menggunakan cara bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapatkan bagian yang sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin. Dan ada juga dalam pembagiannya dengan kesepakatan mufakat dari masing-masing ahli warisnya. Sehingga ketika ada anak bungsu, terutama anak perempuan, maka dia akan mendapatkan bagian yang lebih dari ahli waris yang lain. Nah, dan bahwa yang pengetahuannya kurang dibandingkan kalangan atas kebanyakan dari mereka meyakini hukum waris lain, yaitu hukum waris adat yang mampu menimbulkan rasa keadilan bagi setiap ahli waris dan dapat menghindari perselisihan antara ahli waris tersebut. Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai harta warisan menurut fikih dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.